Tubuhnya raksasa menjulang tinggi, tangannya bisa meraih bintang. Dan dari bahunya tumbuh ratusan kepala naga yang setiap saat mendesis dan meludahkan api. Halo gengs, ketemu lagi sama aku Destiana Savitri di channel ini. Kali ini aku akan membahas sedikit yang berbeda dari biasanya, yaitu makhluk-makhluk mengerikan dari mitologi Yunani. Coba aja kalian bayangin kalau di dunia ini gak cuma berisi manusia dan hewan seperti sekarang, tapi juga makhluk-makhluk besar, bersayap, berkepala banyak, bahkan sebagian lahir dari amarah para dewa itu sendiri. Kalau kita bicara tentang mitologi Yunani, kita bicara tentang dunia yang penuh keajaiban tapi juga kengerian. Dunia di mana para dewa hidup di langit tertinggi yang disebut Olympus, sebuah gunung suci yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa tertinggi seperti Zeus, Hera, dan Athena. Tapi di bawah sana, jauh di bawah bumi, ada tempat yang gelap dan dalam sekali. Tempat itu disebut Tartarus, penjara bagi roh-roh jahat dan para titan yang dikalahkan oleh para dewa. Jadi dunia mitologi Yunani bukan cuma tentang dewa-dewi yang cantik dan pahlawan yang gagah berani, tapi juga tentang makhluk-makhluk yang pernah mengguncang langit Olympus dan menakutkan dunia bawah tanah. Dari yang lahir karena dendam sampai yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan hidup dan mati. Kali ini aku bakal ajak kalian menelusuri beberapa kisah makhluk mitologi Yunani yang gak cuma mengerikan tapi juga punya kisah tragis yang bermakna di balik wujudnya yang mengerikan. Tak usah lama-lama, selamat datang di kisah yang berasal dari masa di mana dewa, monster, dan manusia hidup berdampingan. Di puncak langit Olympus, para dewa hidup dalam kemegahan dan kekuasaan, tapi jauh di bawah sana, di dalam perut bumi yang gelap, bumi sendiri tengah menyimpan amarah. Setelah kekalahan para titan oleh Zeus dan saudara-saudaranya, Gaia, sang ibu bumi, merasa dipermalukan. Anak-anaknya dikurung dalam Tartarus, penjara paling dalam dan mengerikan di bawah dunia. Dari amarah dan kesedihan itulah lahir Typhon. Bayangkan saja wujudnya, tubuhnya raksasa menjulang tinggi, tangannya bisa meraih bintang. Dan dari bahunya tumbuh ratusan kepala naga yang setiap saat mendesis dan meludahkan api. Matanya menyala, merah darah, dan dari mulutnya keluar suara yang katanya bisa bikin bumi berguncang. Suatu hari, Typhon naik ke bumi, menembus langit, dan langsung menyerang Olympus. Para dewa ketakutan, Apollo berubah jadi burung elang, Dionysus berubah jadi kambing, dan bahkan Ares, dewa perang, kabur ke Mesir. Zeus mencoba melawan dengan petirnya, tapi Typhon begitu kuat. Dalam pertempuran itu, Typhon berhasil memotong otot tangan Zeus dan menyembunyikannya di gua Silisia. Dunia jadi gelap, langit hancur, bumi bergetar, tapi Zeus tidak menyerah. Dengan bantuan Hermes dan Pan, ia berhasil mencuri kembali ototnya, lalu menyerang Typhon habis-habisan. Pertarungan mereka menguncang langit dan bumi selama berhari-hari hingga akhirnya Zeus melemparkan petir terakhirnya. Petir yang begitu besar sampai tubuh Typhon terbakar dan jatuh ke bumi. Ia terkubur di bawah gunung Etna di Sisilia, Italia. Dan katanya setiap kali gunung itu meletus, itu bukan lava biasa. Itu adalah napas panas Typhon yang masih berusaha untuk keluar. Serem juga ya. Jadi bisa dibilang kalau Typhon itu nggak pernah benar-benar musnah. Kalau menurut kalian gimana? Next. Kedua adalah Medusa. Nama Medusa mungkin udah nggak asing lagi buat kita, tapi banyak yang nggak tahu bahwa dulunya Medusa bukan monster, dia adalah manusia biasa. Medusa adalah pendeta cantik di kuil Athena, dewi kebijaksanaan. Ia berjanji untuk menjaga kesucian dan tidak mencintai siapapun. Tapi nasib berkata lain. Suatu hari Poseidon, dewa laut, jatuh cinta padanya. Ia datang ke kuil Athena dan menodai Medusa di sana. Athena pun marah besar, tapi bukannya menghukum Poseidon, ia justru menghukum Medusa karena telah menodai tempat sucinya. Meskipun sebenarnya di sini Medusa adalah korban. Dengan mata dingin, Athena mengutuknya. Rambut indah Medusa berubah jadi ular yang terus bergerak, dan siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Medusa pun dikucilkan. Ia pergi jauh ke arah barat, ke ujung dunia, hidup sendirian, menangis setiap malam. Tapi seiring berjalannya waktu, air matanya berubah jadi batu, ia jadi makhluk yang ditakuti oleh semua orang. Hingga akhirnya datanglah Perseus, pahlawan muda yang dikirim untuk mengambil kepalanya. Dengan bantuan perisai mengkilat dari Athena dan pedang tajam dari Hermes, Perseus masuk ke gua Medusa.
Ia menatap bayangan Medusa lewat perisai itu, lalu dengan satu tebasan cepat, kepala dan tubuh Medusa pun akhirnya terpisah. Tapi dari darah Medusa yang jatuh ke tanah muncullah Pegasus, kuda putih bersayap yang indah, dan prajurit bersenjata emas. Dari kutukan lahirlah sebuah keajaiban. Dan ironinya lagi, kepala Medusa yang dulunya dikutuk justru akhirnya jadi senjata ampuh bagi Athena untuk melindungi umat manusia. Kisah Medusa adalah pengingat bahwa terkadang monster bukan diciptakan, tapi dilahirkan dari ketidakadilan. Lanjut yang ketiga, kalau kamu pernah lihat lambang kuno berupa singa bersayap dengan kepala elang, itu bukan sembarangan hiasan. Itu adalah The Griffin. Griffin adalah makhluk campuran yang megah, tubuhnya singa melambangkan kekuatan bumi, sedangkan kepala dan sayapnya melambangkan kejayaan langit. Dalam mitologi Yunani, Griffin dipercaya sebagai penjaga emas para dewa, terutama di wilayah Hyperborea, negara yang katanya selalu disinari matahari bahkan saat malam hari. Griffin ini bukan makhluk jahat, ia dikenal sangat setia dan bijaksana. Ia menjaga harta dari bangsa Arimaspi, manusia bermata satu yang suka mencuri emas. Konon setiap kali ada manusia serakah yang mencoba mengambil emas para dewa, Griffin akan turun dari langit dengan suara yang bisa bikin gunung bergemuruh. Ia menyambar pencuri itu, mencabik-cabiknya lalu membawa tubuhnya ke langit sebagai peringatan bahwa keserakahan adalah dosa yang paling tidak bisa diampuni oleh para dewa. Gak ada kisah tentang kematian Griffin karena ia bukan makhluk panah. Ia adalah roh penjaga keseimbangan antara dunia atas dan dunia bawah, simbol bahwa kekuasaan dan harta tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Sampai sekarang, simbol Griffin masih sering dipakai di lambang kerajaan atau militer sebagai tanda keberanian dan kehormatan yang tidak bisa dibeli. Bagaimana menurut kalian? Next. Sekarang kita turun lebih dalam ke dunia kegelapan. Di sanalah tinggal makhluk yang disebut Echidna, setengah wanita cantik dan setengahnya lagi ular raksasa. Ia adalah pasangan Typhon dan dari mereka berdualah lahir hampir semua monster besar di mitologi Yunani. Anak-anak Echidna antara lain Cerberus, anjing berkepala 3 penjaga dunia bawah. Hydra, ular berkepala banyak yang kepalanya tumbuh lagi setiap kali dipotong. Chimera, makhluk bertubuh singa, berkepala kambing dan berekor ular. Sphinx, makhluk yang suka memberi teka-teki kepada manusia. Echidna sendiri tinggal di gua gelap dekat Tartarus. Ia nggak pernah muncul ke permukaan, tapi setiap kali anak-anaknya dikalahkan oleh pahlawan, ia akan menangis dan bersumpah melahirkan yang lebih kuat lagi. Dewa Zeus tahu bahwa Echidna adalah ancaman besar, tapi ia tidak ingin memusnahkannya karena katanya dunia juga butuh monster. Kalau nggak ada kegelapan, manusia tidak akan pernah mengenal cahaya. Dalam beberapa versi, Echidna akhirnya dibunuh oleh raksasa penjaga bernama Argus Panoptes. Tapi sebagian mitos bilang ia masih hidup dan tidur di bawah bumi menjaga rahasia para dewa. Echidna bukan cuma ibu dari monster, tapi juga lambang dari kekuatan alam yang tidak bisa dimusnahkan. Di dunia bawah tanah, di gerbang antara kehidupan dan kematian, berdirilah seekor anjing raksasa dengan 3 kepala. Itulah Cerberus, penjaga setia Hades, dewa kematian. Tugas Cerberus sebenarnya sederhana. Jangan biarkan roh orang mati keluar dari dunia bawah, dan jangan biarkan yang hidup masuk ke dalam. Tiap kepalanya punya makna. Satu melihat masa lalu, satu lagi masa kini, dan satu lagi untuk melihat masa depan. Dari tubuhnya keluar bau kematian, dari mulutnya keluar api, dan ekornya adalah ular hidup yang siap menyerang siapapun. Hanya segelintir makhluk yang pernah berhasil melewati Cerberus. Orpheus yang menidurkannya dengan nyanyian harpa untuk menyelamatkan istrinya. Hercules yang menaklukkannya dengan tangan kosong sebagai tugas ke-12-nya. Tapi bahkan Hercules setelah berhasil membawanya ke dunia manusia, tetap mengembalikannya lagi karena Cerberus bukan musuh, ia cuma penjaga setia. Dan sampai sekarang Cerberus dipercaya masih duduk di depan gerbang dunia bawah tanah, menunggu setiap jiwa yang datang. Dia tidak jahat, nggak juga baik, hanya menjalankan takdirnya dengan penuh kesetiaan. Jadi, itulah tadi kisah 5 makhluk tapi punya satu pesan besar, bahwa di balik setiap monster ada alasan kenapa mereka diciptakan. Seperti Typhon lahir dari dendam, Medusa lahir dari ketidakadilan,
Griffin dari keinginan untuk melindungi, Echidna dari kekuatan alam, dan Cerberus dari kesetiaan yang abadi. Dalam dunia mitologi Yunani, mereka bukan sekadar pengganggu manusia, mereka adalah simbol dari hal-hal yang gak bisa dikontrol seperti emosi, alam, dan takdir. Karena terkadang yang kita sebut monster hanyalah cerminan sisi gelap dari manusia itu sendiri. Nah, jadi dari kelima makhluk ini menurut kamu mana yang paling menarik atau justru yang paling menakutkan? Tulis di kolom komentar, aku pengen tahu pendapat kalian semua. Aku Destiana dan ini adalah kisah dari dunia para dewa dan monster. Kalau kalian suka kisah-kisah seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe, aktifkan juga lonceng agar kalian gak ketinggalan cerita apapun dari channel aku. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tulis kritik dan saran untuk pembahasan selanjutnya. See you next video, gengs!